Foto yang ini adalah The Stepping Stones. Ini ada nama mama mertua. Selamat pagi teman-teman. Gimana paginya di sana? Di tempatku seperti ini cuacanya. Tadi barusan ada matahari, sekarang sudah seperti ini lagi. Mendung. Aku mau membuang sampah dulu. Oh, kaget. Tanggal berapa ini teman-teman? Sudah hampir akhir bulan kan ya. Biasanya Pak siapa? Pak yang ngejemput sampah ke sininya di awal bulan teman-teman. Hari Kamis minggu pertama biasanya beliau datang menjemput sampah. Sekarang kita ke rumah mama mertua teman-teman. Aku mau nyiramin tanaman di sini. Sekalian ngecek. Adem rek. Yang lambe ya bengoren. Kalau adem gini teman-teman, tahu bengoren? Kayak kalau kita makan cabai banyak gitu loh. Ini nggak usah operasi plastik juga sudah jerber sendiri yang lambe. Kalau dingin seperti ini. Assalamualaikum. Anybody home? Menantumu ini mak ngecek rumahmu. Kalau kena dingin sudah mulai batuk-batuk. Sebentar. Di sini itu warm, anget. Ini bunga peninggalan mama mertua teman-teman. Hydrangea ini tak rawat dan alhamdulillah meskipun beliau sudah tiada selama 5 tahun, ini tanamannya subur-subur teman-teman. Seperti ini peninggalan beliau. Untung menantunya juga punya. Untung menantunya juga punya hobi yang sama. Sama-sama suka tanaman, jadi alhamdulillah tanaman mama mertua ada yang taking care. Kalau yang cincau ini tanamanku sendiri. Saat musim semi hingga musim panas aku taruh di luar, tapi saat musim dingin seperti ini karena aku pertahankan sepanjang tahun, makanya aku bawa ke dalam teman-teman. Kalau tanaman yang aku nggak mau pertahankan biar survive sepanjang tahun, biasanya cuman aku taruh aja di luar. Ini cabai yang aku pindah dari kebun kemarin, masih berbuah loh teman-teman ini. Tuh, hijau-hijau buahnya ada. Paling nanti musim semi aku juga nanam lagi ya teman-teman, saya nggak tahu. Udah nggak begitu bagus seperti ini. Ini kan masih ada buahnya tuh teman-teman. Tuh. Hijau-hijau, belum merah, tapi ada buahnya. Nah, ini masih berbuah, masih hijau-hijau.
Yang sebelah situ mati, udah aku biarin saja. Ini nanti kita apa teman-teman? Kita beli lagi, replant lagi bibitnya. Ini jaheku juga mati. Biarin wes. Saya nggak tahu apakah ini mau tak taruh di luar saja teman-teman. Mau aku taruh di luar saja. Nah, kita taruh di luar saja teman-teman, terus kita bersihkan. Ya nggak berbuah. Males nyawang kalau pada apa dahi seperti ini. Nanti musim semi ini kita cabutin, terus kita replant lagi aja. Kita pertahankan yang masih hidup. Ini harusnya dicuci, tapi nanti aja, nunggu spring, musim semi. Kita tutup lagi teman-teman. Oh, ini gimana? Lah. Gini aja, cantik manan. Ini kalau nggak gara-gara tanamanku ya bersih teman-teman. Biang keroknya ya Hetty yang mengotori, gara-gara tanamannya. Nah teman-teman, gini aja. Ini kadang ya aku pakai vacuum, kadang kalau nggak begitu kotor ya cuman pakai broom seperti ini saja. Yang penting kita rawat teman-teman. Nah, mumpung kita di sini, saya akan tunjukkan ke teman-teman atau mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan mama mertua. Kalau berkenalan secara langsung ya nggak bisa karena beliau sudah meninggal 5 tahun yang lalu ya teman-teman. Tapi kita bisa berkenalan lewat barang-barang yang ditinggalkan oleh mama, termasuk foto-fotonya. Atau barangkali kalau teman-teman pengen melihat saudara-saudaranya Pak White secara komplit, itu kita kepoin saja foto-fotonya teman-teman, foto-foto mereka ya. Tuh ada di dinding tuh. Yuk, tak taruh sapuku dulu. Ini adalah mama dan papa mertua teman-teman dari tahun ke tahun ya. Seperti itu. Kelihatan gak? Seperti ini. Sementara yang di foto ini adalah anak-anak dari mama dan papa teman-teman, atau saudara-saudaranya Pak White, termasuk Pak White. Nah, dari yang pertama adalah Brother Mike. Ini sudah meninggal.
yang kedua Brother Larry, yang ketiga Sister Laura, ini di Colorado, yang keempat Sister Rosina, ini di Oklahoma, yang kelima Sister Deb di Iowa, Bibi Deb waktu mudanya teman-teman. Yang keenam Sister Regina, ini di Colorado. Yang ketujuh Brother Thomas. Yang kedelapan Pak White. Ini Pak White waktu masih baru lulus SMA. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau ini foto waktu masih muda-muda ya. Ini mama juga masih muda, papa juga ya sudah berumur. Ini Pak White yang paling bontot. Ini juga Pak White yang paling bontot. Pokoknya yang terkecil adalah Pak White teman-teman. Yang paling bungsu. Ini juga foto-foto mama dan papa bersama anak-anaknya. Nah kalau yang ini mereka sudah pada besar. Ada yang masih remaja, Pak White baru graduate dari high school. Tuh. Udah kayak museum saja. Makanya aku nggak mau mengobrak-abrik rumah ini teman-teman. Sebelum mama mertua meninggal, sebenarnya beliau pernah menyarankan saya untuk pindah saja ke sini, ke rumah yang ini, karena ini lebih besar daripada bangunan atau rumah yang kita tempati sekarang itu teman-teman. Tapi ya saya dan Pak White berdiskusi atau berunding. Wajarnya seperti kita, terutama saya, kalau memiliki rumah itu kan yang dipajang harusnya foto-foto kita, keluarga kecil kita ya teman-teman. Dan kalau kita menempati rumah ini atau bangunan ini secara tidak langsung, saya bisa saja melepaskan foto-foto ini dari dinding. Dan saya tidak mau itu ya teman-teman. Biarkan rumah ini tetap seperti ini. Kita jaga untuk saudara-saudara yang barangkali kangen dengan memori saat papa mama mereka masih hidup. Mereka welcome di sini untuk stay, barangkali menghabiskan beberapa waktu liburan di sini ataupun gimana gitu ya teman-teman, asalkan tidak mengganggu tempat ini saja ya. Jadi kita keep untuk keluarga besar Pak White sesuai dengan amanah mama mertua sebelum beliau meninggal. Jadi seperti itu teman-teman. Sayang saja foto-foto memori seperti ini kalau kita take down ataupun kita simpan cuman ditaruh di box dan tidak di dinding seperti ini ya teman-teman. Biarkan seperti ini saja. Nah sekarang kita pindah ke desknya mama mertua teman-teman, meja kerjanya mama. Ini ada yang menarik. Ini dikasih hadiah oleh si Zeb waktu mama mertua berulang tahun. Foto yang ini adalah Zebrin, yang ini masa kecilnya mama mertua. Di tahun yang sama, bukan di tahun yang sama ya, saat usia mereka sama ya teman-teman. Zeb waktu itu umur 7 tahun atau berapa tahun itu. Dan mama mertua pun sama. Mirip-mirip dari face-nya ya teman-teman ya. Seperti ini. Beliau suka banget saat diberikan gift ini oleh si Zebrin. Katanya beliau, wow, we look alike. Kita mirip-mirip katanya. Sementara yang ini adalah buku-buku hasil karya beliau, misalnya ini My Memories, The Stepping Stones. Ini ada nama mama mertua Barb White, ada biografi beliau tuh. Ini adalah foto beliau. Ini ada juga Heartwarming Poems. Ini juga karyanya mama. Ada fotonya juga di sini. Yang ini apa ya? Reflection. Saya malah belum baca sama sekali ini tentang apa. Nah, ini mama. Beliau itu aktif banget teman-teman meskipun ibu rumah tangga. Kayak my role model gitu ya. Bisa jadi tauladan
Orangnya nggak pernah komplain, nggak pernah mengeluh, pokoknya penuh semangat, go sampai di akhir hidup beliau, teman-teman. Itu sorenya masih masak loh. Itu waktu beliau mau meninggal malamnya itu, teman-teman. Pokoknya terus ongoing beliau itu semangatnya ya. Jadi selalu positif gitu. Itu yang saya suka dari beliau. Nah, selain itu saya akan tunjukkan ke kalian apa saja prestasi beliau atau award yang diterima beliau dengan karya-karyanya seperti itu. Nah, ini salah satunya, teman-teman, award yang diterima. Ini juga penghargaan yang diterima beliau. Ini juga tentang puisi. Jadi seperti itu ya, teman-teman, so far yang bisa saya ulas tentang Mama, karena ada beberapa komen yang meminta saya untuk ceritakan dong tentang Mama mertua, atau ada juga yang meminta saya, Mbak Eti, kalau ada foto-foto kebersamaan dengan Mama mertua mbok di-upload. Coba nanti saya lampirkan dengan video ini ya, teman-teman, kalau ada video-videonya maupun foto-fotonya kebersamaan kita ataupun kebersamaan anak-anak bersama neneknya waktu neneknya masih ada ya. Thank you, Grandma. Dingin dicabein. Itu alarm dari ini, teman-teman, RV lagi srengenge nih. Come on, let's go, mentor srengenge kok uslap aslup itu lur. Ya Allah, tak crash, teman-teman, jadi nggak cepat penuh hamsternya. Irungku sudah mulai kayak rendir merah. Tuh, ini sudah siap untuk menarik sled. Udah mirip rendir. Welcome home. Kalau di rumah ya hot, teman-teman. What you looking at?
Masa gayamu lah. Ndelok di luar dingin apa enggak gitu. Ketok apa ora kowe kuwi. Seperti ini teman-teman. Nongkrong nih modelnya nugget tuh. Nongkrong melihat suasana di luar gitu loh. Prepare untuk masak siang. Adem ya rek. Aku mau masak anu aja teman-teman, masak ikan. Ikan ini yang suka hanya Pak Wahid. Ikan kot. Sementara orangnya masih pelempus tidur. Ini sudah berapa anak teman-teman? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 5 box teman-teman kentangku, dan ini bulan Januari. Ya insya Allah sampai musim tanam berikutnya ya. Ada salah satu komentar dari teman kita, Mbak, gimana di Amerika ada peringatan tentang food aid atau ketahanan pangan, atau kalau ada emergency atau gimana cara menjelaskannya. Barangkali ada perang dunia ketiga dan sebagainya. Kalau di Eropa ada seperti itu. Bahkan di Indonesia pun sekarang people atau kita mulai menyetok bahan pangan. Kalau saya itu nggak kaget teman-teman kalau untuk penyetokan bahan pangan, karena ya seperti ini, tinggal di negara 4 musim juga khususnya saya itu selalu menyetok bahan pangan. Ini tak kasih seperti ini biar nggak teman-teman, biar nggak dingin, karena di basement ini memang dinginnya masih seperti di luar, cuman nggak frost saja. Seperti itu, ini harus dibersihkan. Jam 10 ini nanti tak microwave saja teman-teman buat ngetonya. Ini tales yang aku beli dari Asian Market kapan hari, direbus gitu aja enak teman-teman tales ini. Oh ya, aku tadi pagi bikin pisang goreng teman-teman. Goreng kerupuk, goreng pisang. Tuh. Take a break, masih jam 10 teman-teman. Aku mau makan pisang goreng, tak review. Enak apa enggak? Ya enak, tapi kan tadi enggak divideokan. Bismillah. Enak teman-teman. Kemarin aku beli pisangnya masih hijau, nggak begitu soft, nggak begitu nggak begitu manis. Ini tepungnya juga nggak saya kasih gula kok, cuman tak tepungin gitu aja. Enak, gurih, nggak begitu manis. Koyok gedangnya goreng lek Surtini. Saya ingat waktu saya kecil itu bapak itu ada langganan warung, tapi bapak itu orangnya nggak pernah ngopi di warung, ya cuman beli gedang goreng, beli teman-teman pia-pia, beli jemblem gitu ya. Yang terkenal banget warung yang dulu jadi langganan almarhum bapak saya itu jemblem. Pokoknya setiap beliau itu dari Kota Ponorogo pulangnya pasti bawa jemblem teman-teman, karena jemblemnya gede-gede. Terus sama ibu, suatu ketika sama ibu, kamu itu kok suka banget toh jemblem, kok selalu beli di situ toh gitu, di mana warungnya? Terus kata bapak ditunjukin di mana warungnya gitu ya. Begitu
ibu tahu di mana letak warungnya. Suatu ketika ibu beli juga di warung itu karena memang enak teman-teman, jemblemnya selain gede, murah, terus enak. Ternyata waktu sampai itu penjualnya itu cuman pakai, maaf ya, pakai BH saja gitu loh kalau goreng-goreng gitu. Ya, ya sudah berumur ya, ibu-ibu gitu teman-teman. Tapi kan kelihatan saat goreng tuh cuman pakai BH saja gitu. barangkali panas gitu ya. Sampai di rumah ibu bilang ke bapak, oh ya pantes kowe seneng ke warung itu loh, penjualnya ya cuman pakai BH saja. Saat menggoreng-goreng. Dulu itu kan ada teman-teman, kalau di Jawa, kalau orang-orang tua zaman dulu kan memang ada BH yang ya BH, gimana ya mendeskripsikannya, ya seperti ini teman-teman, seperti di gambar ini. Tapi kalau zaman dulu wong nenek saya juga seperti itu ya, pokoknya kayak lumrah saja. BH yang BH lagi, udah nggak usah nggak usah dianu teman-teman. Ya pokoknya seperti itu teman-teman, seperti di gambar itu ya. Kata ibu waktu itu, ya pantas kamu ke warung itu, wong penjualnya nggak pakai baju gitu. Buat nyindir bapak. Good, good, good. Cara gedang goreng. Good. Kilo gedang goreng. Kalau di sini kalau mau gedang goreng ya bikin sendiri, atau kadang saya menemukan ada teman-teman di buffet itu, restoran buffet yang Asian buffet itu ada juga gedang goreng kadang. Tapi saya nggak tahu pisang jenis apa itu yang digoreng. Nah, si rawiri kayak patroli. Pak tidur, kelempus. Malam kerja teman-teman. Saya sendiri ngoceh.